3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Baik, di sini saya bersama kelompok saya yaitu Rizky Ananda, M. Juliana Al-Muwarok, Dzikrullah Rahmat, dan Awaludin akan membacakan sebuah PPT yaitu Bisnis Model Canva. Pembaca pertama saya akan membacakan. Silakan. Baiklah, di sini saya akan membacakan materinya. Yang pertama yaitu Oh ya, Pak. customer segments pada Itu Mas. bisnis halal mart. Slide-nya mohon di slide selanjutnya. Lagi, ya, halal mart adalah bisnis yang menyediakan produk halal untuk konsumen yang mencari barang sesuai dengan prinsip halal, baik baik makanan, produk kecantikan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Pelanggan utama halal mart adalah individu atau keluarga yang memprioritaskan konsumsi produk halal sesuai dengan ajaran agama mereka. Selanjutnya yaitu segmen pasar yang terlibat. Berdasarkan teori Osterwalder dan Wigner, halal mart dapat membagi pasar dalam dua segmen utama. Yang pertama, mass market, terus yang kedua, segmented market. Terus selanjutnya, tipe customer segments untuk halal mart. Yang pertama Ki, yaitu tolong jangan direcord dulu. Ada yang ngecam tapi tidak pakai B2C, jilbab. yaitu tipe customer segments untuk halal mart. Yang pertama B2C yaitu business to consumer, pelanggan individual yang membeli produk halal untuk kebutuhan pribadi mereka. Terus yang kedua yaitu B2B, business to business. Halal mart dapat melayani bisnis lain seperti restoran halal, catering, atau bahkan toko lain yang membutuhkan pasokan produk halal. Terus selanjutnya yaitu value propositions pada bisnis halal mart. Value proposition halal mart adalah untuk menyediakan produk halal yang berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan prinsip ajaran agama Islam. Halal mart memberi nilai dengan memastikan produk yang dijual tidak hanya memenuhi standar halal, tetapi juga memperhatikan kualitas dan kenyamanan bagi pelanggan. Selanjutnya, tipe value propositions untuk halal mart. Yang pertama yaitu newness, terus yang kedua performance brand, terus yang ketiga price, yang keempat convenient usability, yang kelima risk reduction, terus yang terakhir yaitu customizations. Baiknya pembacaan materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Rizky Ananda. Kepada Rizky Ananda, saya persilakan. Baik, terima kasih Awaludin. Atas kesempatannya saya akan lanjut pertanyaan-pertanyaan untuk value proposition halaman. Yang pertama, apa value yang akan ditawarkan kepada pelanggan? Produk halal yang terjamin kualitasnya dan sesuai dengan prinsip agama Islam. Yang kedua, apa masalah pelanggan yang bisa kita atasi, yaitu kesulitan dalam menemukan produk yang halal dan berkualitas serta kekhawatiran tentang keaslian sertifikasi halal. Yang ketiga, apa keunggulan kompetitif perusahaan kita? Fokus pada kualitas produk dan kenyamanan pelanggan dalam berbelanja, baik online, offline maupun online. Yang terakhir, apa bundle produk atau jasa yang kita tawarkan? Biasanya kita menawarkan bundling produk seperti paket makanan halal lengkap untuk keluarga atau produk kecantikan halal dalam paket promosi. Bisa di next. Yang ketiga yaitu channel. Channel adalah saluran yang digunakan oleh Halal Mart untuk mengkomunikasikan proposisi nilai mereka kepada pelanggan dan menjual produk mereka. Fungsi utama channel adalah memastikan bahwa produk atau layanan perusahaan dapat diakses dengan mudah oleh pelanggan di berbagai lokasi dan melalui berbagai platform. Next.
Fungsi channels. Yang pertama, meningkatkan kesadaran produk. Yang kedua, membantu pelanggan mengevaluasi proporsi nilai. Yang ketiga, membantu pelanggan membeli produk. Yang terakhir, membantu layanan pasca pembelian. Tipe channels yang dapat digunakan oleh Halal Mart. Yang pertama adalah Salesforce. Yang kedua, web sales. Yang ketiga, on-store. Keempat, partner store dan wholesalers. Selanjutnya, customer relationship. Next. Customer relationship pada bisnis Halal Mart merujuk pada cara Halal Mart membangun dan memelihara hubungan dengan pelanggan untuk menciptakan pengalaman berbelanja yang memuaskan dan loyalitas pelanggan. Halal Mart harus memilih tipe hubungan yang tepat untuk segmen pelanggan yang mereka layani. Tipe customer relationship yang dapat digunakan oleh Halal Mart. Yang pertama, personal assistant. Yang kedua, dedicated personal assistant. Yang ketiga, self-service. Next. Next. Yang kelima, revenue stream. Revenue stream pada bisnis halal Mart. Revenue stream adalah sumber pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dari pelanggan untuk produk atau layanan yang mereka tawarkan. Dalam konteks halal Mart, harus pendapatan akan datang dari berbagai jenis transaksi yang dilakukan oleh pelanggan yang membeli produk halal. Halal Mart dapat mengidentifikasi berbagai jenis pendapatan yang relevan model bisnis mereka. Jenis-jenis revenue stream untuk Halal Mart, yang pertama transaction revenue, yang kedua recurring revenue. Next, materi selanjutnya akan dibacakan oleh M. Julianda Al-Mubarak kepada M. Julianda, saya persilakan. Baiklah, selanjutnya adalah key resort pada bisnis Salamart. Ini adalah, tuh, ngelag nggak tuh sinyal aku? Halo, halo, lancar nggak suaraku? Lancar, lanjut. Key resort pada bisnis Salamart ini adalah bersumber dari sumber daya yang penting yang diperlukan untuk mendukung operasi bisnis untuk menyampaikan proporsi nilai kepada pelanggan. Halal Mart perlu memiliki berbagai jenis sumber daya yang dapat mendukung bisnis mereka dalam menyediakan produk halal berkualitas dan memberikan pengalaman pelanggan yang terbaik. Jenis-jenis key resource untuk Halal Mart seperti physical asset, dan yang kedua adalah intellectual resource. Physical asset atau aset fisik yaitu seperti toko fisik, gudang, dan peralatan logistik. Yang kedua ada intellectual resource atau aset intelektual seperti merek halal, halal mart, lisensinya, dan hak paten. Yang ketujuh adalah key activities. Key activities pada halal mart adalah aktivitas utama yang dilakukan untuk menjalankan dan mempertahankan operasi bisnis mereka. Aktivitas ini sangat penting untuk memastikan bahwa proposisi nilai yang ditawarkan dapat diterima oleh pelanggan, serta untuk mendukung saluran distribusi dan hubungan pelanggan yang efektif. Tipe-tipe key activities untuk halaman seperti production, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan perancangan, pembuatan, dan pengiriman produk. Yang kedua, problem solving atau pemecahan masalah, aktivitas yang berfokus pada penyelesaian masalah yang mungkin timbul terkait produk atau layanan. Selanjutnya adalah key partnership yang akan dibacakan oleh Zikrullah Ar-Rahman. Baik, saya akan membacakan. Maaf ya, saya matikan kameranya dulu. Oke, key partnership pada bisnis Halal Mart. Key partnership adalah hubungan yang bentuk oleh Halal Mart dengan mitra atau perusahaan lain untuk mencapai tujuan bersama, mengoptimalkan proses bisnis, mengurangi resiko, dan meningkatkan daya saing. Dalam bisnis Halal Mart, kerjasama dengan mitra strategis sangat penting untuk mendukung distribusi, pengadaan produk, dan peningkatan kualitas layanan. Ada tipe-tipe di sini. Tipe-tipe key partnership untuk Halal Mart yaitu optimization dan economy of sales atau optimasi dan ekonomi skala. Halal Mart bisa bekerja sama dengan mitra untuk mengoptimalkan pengguna sumber daya dan aktivitas. Selanjutnya, reduction of risks and uncertainty, pengurangan resiko dan ketidakpastian.
Halal Mart dapat mengurangi resiko dengan bekerja sama dengan mitra yang memiliki keahlian di bidang tertentu atau dengan mengembangkan aliansi strategi untuk menghadapi ketidakpastian pasar. Next. 9. Sabar. Baik, next, cost structure pada bisnis Halal Mart. Cost structure menggambarkan semua biaya yang perlu dikeluarkan oleh Halal Mart untuk menjalankan dan mempertahankan bisnis mereka. Struktur biaya ini akan terkait dengan berbagai elemen dalam model bisnis seperti key resource, sumber daya utama, key activities, aktivitas utama, dan key partnership, kemitraan. Memahami konstruktur adalah hal yang penting untuk mengolah profitabilitas, dan menemukan harga produk yang tepat. Tipe-tipe cost struktur untuk Halal Mart. Cost driven berfokus pada pengurangan biaya. Dalam model bisnis yang cost driven, fokus utama adalah menjaga biaya operasional serendah mungkin sambil tetap memberikan proposisi nilai. Next. Sekian dari presentasi kami hari ini. Ada yang ingin bertanya? Saat ini kita berada di sesi tanya jawab. Silakan audiens. Jangan Ada 5 lupa audiens. kesimpulannya. Silakan. Jika tidak ada yang bertanya, langsung kesimpulannya, boleh? Baik. Ada? Oke. Saya bacakan kesimpulannya. Kesimpulan hari ini, Halal Mart adalah bisnis yang berfokus pada penyediaan produk halal berkualitas untuk memenuhi kebutuhan individu, keluarga, dan bisnis. Dari toko fisik, platform online, serta kemitraan strategis. Dengan proporsi nilai berupa jaminan kehalalan, kenyamanan, dan inovasi, Halal Mart membangun hubungan pelanggan melalui pendekatan personal dan otomatisasi. Pendapatan utama berasal dari penjualan langsung, langganan, dan layanan tambahan. Didukung oleh sumber daya fisik, intelektual, manusia, dan keuangan. Aktivitas utama mencakup pengadaan produk halal, distribusi, inovasi, dan layanan pelangganan. Dengan mitra kunci seperti pemasok dan mitra teknologi untuk efisien operasional, struktur biaya dikelola dan dengan strategi ekonomi skala memastikan probabilitas dan daya saing yang berkelanjutan. Oke, next. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi